aja. Ayo Pak. Sebentar non, Bapak mau lapin dulu non. Gak usah. Mau kodein ke Papa? Iya non, kan non. Cepat ayo. Bu. Mirza? Bu, makasih ya Bu. Ibu udah bantuin aku Bu. Kalau ibu nggak bantuin, aku pasti ketahuan Bu. Mir, kamu kok pakai baju tahanan begitu? Terus basah kuyup kenapa? Ngapain kamu di sini? Pergi kamu! Tenang dulu, tenang. Pergi. Ngapain dia ada di sini? Iya, tenang. Ngapain dia harus pergi? Tenang. Tenang, sayang. Benar sih. Sepertinya terjadi kesalahpahaman di sini. Mirza nggak tahu kalau sebenarnya dia akan segera dibebaskan. Sebelum itu terjadi, Mirza melarikan diri. Dan sekarang jadi buronan polisi. Ya ampun, Mir. Kok jadi seperti ini? Semoga Allah berikan kamu jalan keluar ya. Dan kamu jangan gegabah lagi seperti ini. Iya Bu. Saya juga berharap masalah ini bisa cepat berlalu. Sebaiknya masalah ini dirahasiakan dari Intan, Bu. Saya nggak mau dia kecewa dan sedih kalau dia begitu tahu Mirza bermasalah lagi. Saya setuju sama Pak Arif. Anak kecil sebaiknya tidak tahu masalah seperti ini. Saya juga nggak mau Intan menjadi sedih. Mau punya teman kayak kamu. Teman pembohong. Mulai saat ini, pertemuan kita selesai di sini. Tante Naila kayaknya lagi sedih. Kenapa ya? Apa sakitnya kumat lagi? Tapi ngapain aku ngurusin Tante Naila? Biarin aja deh. Tante kan udah bohongin aku. Kenapa Intan harus bohongin aku? Padahal aku senang banget main sama Intan. Aku benar-benar gak habis pikir. Orang itu kabur sesaat sebelum dia dibebasin. Sekarang lihat, dia malah jadi buronan. Aku juga nggak paham. Kenapa dia harus kabur? Ada aja masalahnya. Coba dia sabar sedikit. Sekarang dia jadi orang bebas. Dia yang sayangkan. Ini aku lagi proses pencabutan berkas tuntutan. Kenapa dia nggak mau sabar sedikit sih? Kenapa dia kabur?
Siapa tuh yang datang? Mama pulang, Mas Ardi. Mama pulang. Harusnya kan dia pulang minggu depan. Biarin aja Maya dia pulang. Biar dia sekarang ngelihat sisi lain dari anaknya. Bibi! Bibi! Nyonya udah pulang. Udah ngasih kabar. Kenapa? Nggak suka saya pulang? Bukan begitu Nyonya, saya cuman kaget aja Nyonya pulangnya lebih cepat. Udah, nggak usah basa-basi deh. Bawa koper saya masuk tuh ke dalam. Cepetan. Baik Nyonya. Maya, Ardi, kalian ada di rumah nggak sih? Maya, Ardi. Mama, udah pulang aja Mama. Ya ampun, gimana liburannya? Ardi mana? Mas Ardi lagi di kamar, lagi istirahat. Mama pulang bukannya disambut, malah di kamar aja, nggak keluar-keluar. Nggak suka kali ya Mama pulang. Ardi, 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 kenapa sih kamu diam aja Mama panggil? Mama kan kangen sama anak-anak Mama, sama cucu-cucu Mama. Yang benar Mama kangen sama aku. Iya iyalah, Mama kangen sama kamu, sama cucu Mama. Liburan di Belanda itu nggak seru, kurang lengkap karena nggak ada kalian. Ya jelas lah Ma. Lebih seru kalau Mama bisa usir Bu Narsi yang masih lumpuh dan Naila dari rumahnya. Ternyata Ardi sudah tahu yang sebenarnya. Tapi aku harus tetap pura-pura di depan dia. Ardi, apa sih maksud kamu? Mama nggak ngerti. Aku udah tahu semuanya, Ma. Semuanya. Orang yang Mama bayar udah ngakuin semuanya ke aku. Kamu tega ya? Itu fitnah. Ini mama kamu. Ma, Kamu tega banget sih. Ma! Mama nggak perlu pura-pura lagi. Aku udah tahu semua perbuatan Mama. Mama yang mau menghancurkan kehidupan aku, iya. Sekarang kasih tahu aku, Ma. Di mana Naila? Di mana Bu Narsi? Mama yang usir mereka, Mama pasti tahu di mana mereka. Mama pasti ikutin perkembangan mereka ada di mana. Ardi, Mama nggak tahu apa-apa, Ardi. Udah lupakan dia. Nggak mungkin, Ma. Selamanya aku nggak akan bisa ngelupain Naila. Selamanya Naila akan tetap menjadi ibunya Tiara. Mas Ardi nggak boleh sampai stres. Nanti penyakitnya bisa kambuh. Teganya kamu memfitnah Mama. Demi perempuan itu, kamu berani maki-maki Mama? Udah yuk, kita keluar dari kamar. Biar Mas Ardi istirahat. Ayo, Ma. Yuk. Mama kan juga lelah. Yuk, perlu istirahat kan? Ya, sabar ya, Ma. Duduk dulu ya, Ma. Kenapa Ardi ngomong seperti itu sama Mama? Mama baru pulang bukannya menyambut Mama. Tapi malah bikin Mama sakit hati. Udahlah, Ma. Mama gak usah pura-pura gak tahu atas apa yang Mama lakukan terhadap kehidupan Mas Ardi. Mama udah bohongin Mas Ardi. Mama udah ngancurin kehidupan keluarganya Mas Ardi dan juga Mama yang memisahkan Mas Ardi dengan Kak Naila. Dan sekarang Mas Ardi udah tahu. Jadi lebih baik Mama sadar diri. Dan Mama minta maaf. Jadi kamu nyalahin Mama juga? Kamu nih gimana sih? Bukannya ngebelain Mama malah nyalahin Mama? Ma,
Pasti kamu yang panas-panasin kakak kamu supaya melawan sama mama. Iya kan, Mai? Mama tahu dari dulu kamu itu selalu aja ngebelain Naila. Makanya kamu selalu bujuk kakak kamu supaya bawa Naila lagi ke rumah ini, iya kan? Kamu itu berani ngelawan mama demi perempuan itu. Mama nggak usah nyalain Maya. Tapi Ardi... Nggak ada tapi-tapian, Ma. Semua salah Mama. Titik. Kenapa? Kenapa nasib mama ini seperti ini? Anak-anak mama semua selalu marah-marah sama mama. Selalu ngebentak-bentak mama. Mama baru aja pulang. Kamu bukannya menyambut mama, tapi kamu malah marah-marah sama mama. Bukannya kangen sama mama. Ma, itu Tiara pulang. Mama berhenti pura-pura, Mama berhenti nangis. Aku nggak mau Tiara tahu masalah ini. Tiara? Non Tiara baru pulang ya? Ya, Pak. Itu Non, Oma Non Tiara juga baru pulang loh. Beneran, Pak? Bener. Serius? Serius. Ya udah, Pak, aku masuk duluan ya. Iya, iya. Oma Tiara kangen banget sama Oma. Iya sayang, Oma juga kangen banget sama kamu. Oma ada oleh-oleh untuk kamu. Beneran, Oma? Iya, oleh-oleh dari Belanda sayang. Wah, makasih ya, Oma. Yaudah deh, Oma. Tiara buka di kamar aja ya, Oma. Iya sayang. Kalau aja Intan gak bohongin aku, dan aku masih temenan sama dia, aku pasti liatin oleh-oleh ini ke Intan. Bisa main bareng sama Intan. Tiara masih marah sama aku. Aku emang salah. Aku nggak tahu gimana caranya biar dia maafin aku. Mama, kamu kenapa? Oh, ini mama ketusuk tangannya jadi berdarah. Gak mau berdarah. Aku obatin ya, Ma. Mama makannya hati-hati ya. Iya sayang, makasih ya. Emangnya Mama lagi bikin apa sih? Ini loh, Mama lagi bikin boneka untuk Tiara cantik. Sama seperti boneka yang dulu Mama pernah buat kamu. Sayang, kalau misalkan boneka ini udah jadi, kamu langsung kasih ya ke Tiara cantik supaya dia tuh gak merasa sendirian. Karena ada Mama. Mama tuh sedih tau gak sih sama dia. Kalau apa sih dia tuh udah gak pernah datang lagi ke rumah ini. Apa yang aku harus bilang sama Mama? Kalau sekarang Tiara marah sama aku, apa Tiara mau terima boneka ini? Atau enggak, nanti kalau misalkan dia sibuk, Mama yang kasih ya. Mama yang datang ke sekolah, ya. Sayang, kamu dengar kan?
nanti kamu ngomong gitu ya sama Tiara cantik. Iya, Mah. Intan, lagi ngapain kamu tuh? Oh, ini Kek. Aku lagi ngerjain PR. Oh, PR. Sini, kakek bantuin. Gak usah, Kek. Aku udah bisa sendiri kok. Ya udah, terusin deh ngerjain PR-nya. Pinter deh cucu kakek nih. Kakek ke kamar dulu ya. Iya, Kek. Aduh, kenapa ya? Aku terus mikirin Tiara. Aku jadi nggak bisa belajar. Dan ngerjain PR juga. Intan, kamu tuh ngelamun apa belajar? Ini udah malam. Sebaiknya kamu tidur ya. Iya, Yang. Iya, Nayang. Sekarang aku tidur dulu ya. Tidur dulu ya. Iya. Kamu itu udah tinggal di rumah orang yang udah nyelakain papa aku. Dan kamu belum pernah cerita soal itu ke aku, Intan. Kamu tahu, papa aku tuh celaka gara-gara kejadian itu, Intan. Kamu keterlaluan. Mulai saat ini, pertemanan kita selesai di sini. Sayang, kalau misalkan bonekanya udah jadi, kamu langsung kasih ya ke Tiara cantik supaya dia tuh nggak merasa sendirian. Karena ada mama. Mama tuh sedih tau gak sih sama dia. Kalau sih dia tuh udah gak pernah datang lagi ke rumah ini. Atau enggak, nanti kalau misalkan dia sibuk, mama yang kasih ya. Mama yang datang ke sekolah. Kenapa Intan tidurnya gelisah banget ya? Apa yang dia pikirin? Mungkin aku harus meluk dia dan nenangin dia. Mirza, jangan sekarang. Pak, tapi aku pengen banget meluk anakku. Iya, Papa ngerti. Nanti kalau waktunya sudah tepat. Kamu sabar ya. Udah azan subuh. Aku sholat dulu deh.
Tapi aku harus bikin gorengan buat dijual. Intan kelihatannya capek banget. Mungkin semalam tidurnya nggak nyenyak. Ya Allah, kasihan banget kamu, Nak. Mudah-mudahan aja hari ini jualannya habis. Mirza, kamu gak bisa terus tinggal di sini. Polisi pasti akan kembali cari kamu di sini. Aku juga mau pergi, Pak. Bapak jaga Intan sama Naila ya, Pak. Kamu jangan khawatir. Bapak akan lindungi mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Hai teman-teman. Ya kenapa ya? Dia kayaknya nggak mau ngomong sama aku. Kasian deh. Kamu nggak punya teman kan sekarang? Lagian. Siapa yang mau jadi teman pembohong kayak kamu? Maksud kamu tuh apa? Jangan sok pura-pura deh. Aku lihat kamu dimarahin sama Tiara karena kamu pembohong. Jadi aku bilang aja semua murid di sekolah kalau kamu pembohong. Makanya sekarang mereka gak mau ngomong sama kamu. Jadi itu sebabnya teman-teman jadi nggak jauhin aku. Apa mereka udah tahu kalau aku tuh yang ngebohongin Tiara? Kalau kamu bisa bohongin Tiara yang sudah baik sama kamu, apalagi sama orang lain. Kamu bukan aja pembohong, Intan, tapi kamu itu orang yang nggak tahu terima kasih. Itu sebabnya teman-teman jadi nggak mau temenan sama aku karena mereka tahu kalau aku tuh yang ngebohongin Tiara. Ayo anak-anak, keluarkan buku PR kalian masing-masing. Ibu akan menilai sekarang ya. Ayo disiapkan di atas meja kalian masing-masing. Intan, mana buku PR kamu? Maaf Bu, saya lupa ngerjain PR. Intan, Bu Guru nggak suka ya kalau ada murid yang nggak mengerjakan PR. Kalau kamu masih mau sekolah di sini, kamu harus belajar dan mengerjakan PR. Mengerti? Mungkin Intan sibuk jualan gorengan Bu, jadi nggak ngerjain PR. Sudah diam semua, sudah diam. Sudah. Intan, lain kali kamu harus mengerjakan PR ya. Iya Bu.
Oh, teman-teman mau beli gorengan nggak? Enggak. Teman-teman, kita jajan di kantin aja yuk. Kan makanan di kantin lebih enak. Yuk. Ayo. Sekarang sama teman-teman. Sekarang dia beli makanannya di kantin. Gorengan aku terus jadi nggak laku. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam, sudah pulang? Kok lemes begitu, nggak kayak biasanya? Habis nggak jualannya? Loh, kok belum habis? Biasa jam segini sudah habis kalau pulang. Nggak apa-apa kok, Eyang. Nanti aku jalan lagi di lampu merah. Kamu ada masalah? Kok mukanya murung begitu? Iya, Eyang udah perhatiin loh beberapa hari ini. Muka kamu murung terus begitu, ngelamun lagi. Ada apa? Ayo cerita sama Eyang. Ya, ada masalah apa? Di sekolah? Atau kamu punya masalah sama Tiara? Ayo cerita sama Eyang. Ya, Eyang. Aku bertengkar sama Tiara. Dia nggak mau ngomong sama aku, Eyang. Emangnya kenapa? Tiara udah tahu kalau sekarang tuh aku tinggal di rumahnya Om Mirza. Tiara jadi udah tahu deh. Om bilang Tiara bakalan ngerti. Tapi sekarang Tiara malah marah sama aku. Loh, kan sebetulnya yang menusuk papanya Tiara itu bukan Om Mirza. Dan papanya Tiara juga sudah tahu itu. Ya, Eyang, aku juga tahu. Kakek Arif juga udah cerita sama aku kalau Om Mirza tuh nggak salah apa-apa. Tapi Tiara pasti nggak mau ngedengar. Dia juga pasti nggak percaya, Eyang. Udah, aku jalan dulu ya, Eyang. Assalamualaikum. Intan, tunggu Intan. Intan. Gorengan. Kak, mau beli gorengan? Gorengan. Kak, mau beli gorengan nggak? Mau berapa? 5.000 aja. Campur? Iya. Oke, makasih ya. Iya, Kak. Kak, mau beli gorengan? Mau berapa? Beli 5. Campur nggak? Kak, Udah. makasih ya. Azan, aku mau sholat dulu ah. Intan emang anak yang kuat, gak ada capeknya. Dia terus berjuang demi mama dan eyangnya.
Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku mau Tiara baik lagi sama aku. Aku mau berteman lagi sama dia ya Allah. Tolong bilang sama Tiara kalau Mirza itu nggak salah. Bukan dia yang menyelakai papanya. Supaya Tiara mau maafin aku ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Amin. Gorengan, gorengan, gorengan. Bu mau beli. Kak mau beli. Gorengan, Pak mau beli. Iya, lu harusnya mikir. Sebelum kerja lu mending keluar aja lu. Kak mau beli gorengan nggak? Enggak. Iya, pokoknya lu urus aja. Kalau besok gak beres, gua pecat lu. Kak mau gorengannya nggak? Apa lagi nih? Udah pergi. Gua tunggu sampai besok ya. Yaudah. Lu tuh orang baik lu, hah? Anak kecil nawarin gorengan sama lu malah dorong lu. Semulu apa, ha? Ah! 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 Lagi. Segera telepon ambulan. Ayo, Pak. Siap. Mana larinya tuh orang? Cepet banget ya larinya. Sepertinya dia ke arah sana. Ayo, apa yang kamu lakukan barusan? Kamu sedang dicari-cari polisi. Kenapa kamu bikin keributan lagi? Mukilan orang di jalan lagi kamu. Pak, Bapak tahu nggak apa yang dilakukan orang itu sama Intan, Pak? Dia dorong Intan sampai jatuh. Makanya aku nggak terima. Enak banget dia memperlakukan anakku seperti itu, Pak. Pak, Bapak tahu kan, Pak? Bikin gorengan buat anak sumur itu tuh nggak gampang, Pak. Intan ngapain lakuin itu, Pak? Buat bantuin Naila sama eyangnya, Pak. Dan aku sebagai orang tua, kalau aku nggak bisa ngelindungin Intan, Pak. Orang tua macam apa aku, Pak? Aku orang tua nggak berguna, Pak. Pak, pokoknya siapapun yang gangguin Intan atau nyakitin Intan, aku sikat habis, Pak. Iya, Bapak tahu.
Kamu sabar, Mirza. Suatu saat nanti, pasti kamu bisa membantu dia, memenuhi kebutuhan dia. Bapak yakin, Allah pasti akan memberikan jalan terbaik buat kamu, Mirza. Pak, menurut Bapak apa yang harus aku lakuin, Pak? Karena apa yang terjadi sama Intan itu atas dosa-dosa aku, Pak, atas kesalahan aku, Pak. Intan gak harusnya cari uang seperti ini, Pak. Intan harusnya belajar, sekolah, bermain. Sabar kamu, Mirza. Bapak tahu semuanya itu. Aku harus ambil uang yang udah diambil Badrun dari Bapak. Itu bisa buat kebutuhannya Intan sama Naila, Pak. Mirza, sabar kamu. Udah. Bapak sudah ikhlas. Biarkan saja. Nanti Allah yang membalasnya. Enggak, Pak. Aku harus ambil, Pak. Mirza, sabar, Mirza. Sekarang Mama makan dulu ya. Aku suapin ya. Tiara cantik mana sih? Kok nggak datang-datang? Mungkin dia lagi sibuk belajar kali, Mah. Udah Mama kan udah susah bikin boneka buat dia. Tapi kenapa dia nggak datang-datang? Yaudah, besok tuh Mama kasih aja ke aku. Terus nanti aku bawa sekolah. Aku kasih ke Tiara. Iya, kamu benar. Besok kamu bakal kasih boneka itu ke Tiara kan? Iya, Ma, aku janji. Yaudah, tapi sekarang Mama makan lagi ya. Ya udah. Ya giliran lu lah. Bagaimana sih? Ngapain lu ketawa? Udah nih, gua jalan. Badrun mana ya? Kok nggak kelihatan? Ini ngomong-ngomong si Badrun kemana, men? Katanya sih ke rumah omnya si Badrun. Terus dia nelpon ke gua, mau menuju ke terminal katanya. Badrun mau ke terminal. Gua harus samperin. Siapa sih nelpon? Halo, Bro. Ini gua udah di jalan, Bro. Gua udah di terminal. Itu dia si Badrun. Udah dong. Gak usah ngeburu-buru gua kayak gini. Gua udah di jalan nih. Ngerti nggak? Woi! Punya mata nggak sih lo? Hah? Berani lo sama gua? Ya lihat dong kalau jalan. Mau lo apa? Bilang nyolot ya. Mau macam-macam lu sama gua. Kayaknya uang Bapak udah dipakai sama dia sebagian. Cuma tinggal segini lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Ini lumayan. Bisa dipakai buat beberapa hari buat kebutuhan Intan. Gua nggak bisa nemuin Intan sekarang. Gua nggak mau dia nganggap Om Mirza ini sebagai buronan polisi. Gua nggak mau ngecewain dia lagi. Siapa ya? Kayaknya tadi ada orang. Loh, kemana ya tadi? Apa aku salah lihat?
ada siapa-siapa sih di sini. Tadi barusan suara apa ya? Maafin aku, Pak. Cuma segini yang bisa aku dapetin, Pak, dari Badrun. Om kangen sama kamu, Intan. Om pengen main, pengen ngobrol sama Intan. Tapi keadaan gak memungkinkan. Saat ini kita harus berpisah. Mas Ardi. Mas. Ini papa udah sampai sini. Iya, yuk, ngantuk. Kamu ngapain sih Mas datang ke sini? Mau jemput aku sama Tiara ya? Mas, emang nggak bisa ya Mas, sehari aja Mas nggak ketemu aku sama Tiara. Biarin aja gitu loh kita tidur di sini. Kan ibu aku juga kangen sama cucunya. Sayang, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Kamu sendiri emangnya bisa sama aku sama Tiara? Kalaupun bisa berapa lama? Lagian kamu tuh emang bisa sama aku sama Tiara lebih dari seminggu. Sehari deh, sehari. Jujur ya sayang, hari aja aku nggak bisa hidup buat tanpa kamu. Naila, kamu di mana, Nay? Kamu di mana, sayang? Aku kangen sama kamu. Ardi. Hei. Kamu ngapain di sini, Nak? Ayo kita pulang. Mama ngapain di sini? Mama tahu dari supir. Kamu setiap hari pulang dari kerja selalu mampir ke sini dan duduk berjam-jam di sini. Sejak Mama kembali ke Indonesia, kamu nggak pernah peduli sama Mama. Selalu menjauh dari Mama. Sampai kapan? Hah? Sampai kapan kamu itu menjauhi Mama, ibu kandung kamu sendiri? Padahal apa yang Mama lakukan untuk kebaikan kamu sendiri. Maaf Mama ya Ardi. Jika cara yang Mama buat tidak sesuai dengan keinginan kamu, tapi nanti kamu pasti akan sadar. Ini demi untuk kebaikan kamu, Ardi. Mama mau aku maafin Mama. Ya iyalah. Cari Naila. Cari Bu Narsih, temukan mereka, kembalikan mereka ke rumah ini, Ma. Ini rumah mereka. Setelah Mama lakuin itu, aku baru maafin Mama. Ardi! Sampai kapan kamu akan begini terus?
Suatu saat nanti Mama pasti akan bisa melenyapkan bayangan Naila dari hati dan pikiran kamu. Sepertinya mengusir mereka dari rumah ini tidak cukup. Aku harus membuang mereka dari kota ini. Aku harus telepon. Cari tahu di mana Naila dan ibunya tinggal saat ini. Oke. Ayo, sekarang kalian buat kelompok karena kita akan belajar biologi di luar kelas. Ayo, buat kelompok. Teman-teman, aku boleh ikutan satu kelompok nggak sama kalian? Nggak boleh, cari kelompok yang lain aja. Kasihan Intan, nggak ada yang mau satu kelompok sama dia. Tapi masih aja kesel sama dia. Intan, karena kamu belum dapat kelompok, kamu ikut kelompok Tiara, ya?